Ya. Siapa yang baru pertama kali datang hari ini? Kalau ada yang baru pertama kali datang? Wah, ada beberapa ya. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk para first timer kita. Yang di sekitarnya boleh senggol-senggol dikit, kenalan, boleh bilang you are welcome here ya. Selamat datang. Jangan lupa para first timer, nanti kita ada booth, ada connect booth di belakang. Sebelum pulang samperin connect boothnya dan nanti akan dapat souvenir ya. Oke, nah. Oke, yuk kita baca doa favorit kita. Today I receive, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. He's a lamb unto my feet and a light unto my path. Oke, sebelum kita baca ayatnya untuk hari ini, saya ada satu cerita. Pada tahun 1909 ada satu company namanya White Star Lines. Nah, ini adalah company yang dia tuh usahanya adalah kapal pesiar. Nah, waktu tahun 1909 dia punya ambisi, dia mau bikin 3 kapal paling besar di dunia. Ya, jadi ini kurang lebih udah 100 tahun yang lalu, dia mau bikin kapal paling besar di dunia yang kurang lebih panjangnya tuh 268 meter, lebarnya tuh 28 meter, gede banget ya. Dan tingginya 58 meter. Nah, kemarin saya cek 58 meter itu kira-kira kayak tinggi gedung 18 lantai. By the way, hari ini kita ada di lantai berapa? Lantai 18. Kalau teman-teman lihat keluar, lihat jendela keluar sana, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi bayangin tingginya setinggi ini ngelihat bawah laut semua. Nah, jadi kapal ini akhirnya berhasil dibikin selama 2 tahun. Dan kapal ini bukan cuma jadi yang paling besar, tapi kapal ini jadi simbol teknologi keamanan modern. Jadi dia pakai teknologi paling modern saat itu. Bahkan waktu kapal ini akhirnya sailing for the first time, itu media meliput dengan judul The Unsinkable Sail. Jadi bayangin ya, The Unsinkable tuh gak bisa tenggelam lagi berlayar. Nah, singkat cerita pada tahun 1912 kapal ini akhirnya beneran berlayar dari Inggris ya, dari kota apa namanya? Portsmouth. Gimana tuh ngomongnya? Portsmouth ya, Portsmouth. Nah, 4 hari berlayar aman, tenang. Tiba-tiba pada tanggal 14 April kapten kapalnya namanya James White, dia terima 5 ice warning yang berbeda. Jadi sepanjang hari itu dia terima ice warning. Dan karena si James White ini percaya banget bahwa kapal ini unsinkable, dia gak terlalu pedulin. Dan bahkan karena si company ini yakin bahwa kapal ini gak akan tenggelam, mereka tuh harusnya sedia 32 sekoci di kapalnya. Tapi karena dia percaya ini gak bakal tenggelam, ini gak bakal terjadi apa-apa, dia cuman sedia 16 sekoci. Ya, cuman sedia 16 sekoci. Dan jam 11.40 hari itu keadaan tenang, langit clear. Media mencatat bahwa the sea uncommonly very flat and calm. Jadi benar-benar tenang banget. Dan jam 11.40 tiba-tiba kapal itu nabrak karang. Dalam 2-3 jam kapalnya benar-benar tenggelam sepenuhnya. Dari 2.200 orang di kapal itu, 1.500-nya meninggal. Ada yang tahu ini kapal apa? Semua udah nebak ya, ini kapal Titanic. Nah, ini kapal yang jangan bayangin
Jack dan ya Leonardo dan Kate Winslet ya. Tapi bayangin ini kapal sangat ikonik. Dibikin dengan teknologi modern, buah pikiran manusia unsinkable ya. Laut lagi tenang tiba-tiba tenggelam. Nah, kita mau baca sekarang satu kapal yang ikonik juga ya, yang kita mungkin semua udah tahu, kita udah baca dari kecil cerita ini. Yuk, boleh kita lihat ayatnya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 18. Kita baca bareng-bareng ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu ini ya, anti rayap ya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Jadi bahkan dikasih tahu bahwa jedanya harus sehasta tuh antara atap sama kapalnya ya. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Pintunya adanya di samping. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. 3 tingkat ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ada yang tahu kapal apa ini? Kapalnya Nuh ya. Saya bayangin ini 1909 tuh 100 tahun yang lalu udah lama banget ya. Apalagi kapal waktu Nuh bikin kapal ini. Saya bayangin Nuh bikin kapal ini mungkin dia potong kayu, dia potong pohon, dipotong satu-satu sampai kecil, ya dia ratain, dia jalin satu demi satu, dipaku gitu. Jadi bayangin, ini teknologi primitif ya, benar-benar pakai tangan kosong. Nah, tapi kita lihat kapal yang primitif ini, kapal yang dibangun dengan tangan kosong ini, apa yang terjadi? Next. Nah, di umur yang ke-600, when Noah was 600 years old and the 17th day of the second month, all the underground waters erupted from the earth. Nah, saya mau teman-teman bayangin. Dulu waktu kita dengar cerita air bah Nuh itu, kita pikir hujan gak berhenti-berhenti sampai akhirnya jadi banjir. Betul ya? Betul? Nah, tapi kalau kita baca ayat ini, kalau kita lihat bahwa sebenarnya waktu air bah itu datang, itu bukan cuma hujan turun. Tapi the underground waters erupted from the earth. Jadi Anda bayangin, di air, di danau ada mata air, ada gunung berapi yang ada air, semua hari itu puff. And next. Ayatnya masih ada ayatnya harusnya. And the rain fell in mighty torrents from the sky. Jadi bayangin air dari bumi, air dari langit turun deras banget. Nah, kapal yang dibikin menggunakan tangan kosong bertahan selama 1 tahun 2 bulan sampai akhirnya air bahnya kering dan Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang dibawa selamat semua dan pada akhirnya beranak cucu memenuhi muka bumi. Kalau saya mau bilang, kayaknya ini kapal, bukan kapalnya Nuh deh. Kalau kita lihat tadi ya, Tuhan persis dia bilang, lu pakai kayunya kayu gofir, lu harus pakai kayu gofir, dibikin pakai anti rayap, panjangnya sekian, tingginya sekian, persis harus 3 tingkat, bahkan antara atap sama kapalnya aja dia atur jaraknya. I think this is not Noah's Ark, this is God's Ark. Ini bukan kapalnya Nuh, ini kapalnya Tuhan. Tuhan cuma pakai Nuh untuk mewujudkan kapal ini, betul? Dan hari ini saya mau bilang sama teman-teman, sama fans semua, saya nggak tahu apa yang Anda lagi hadapi hari ini. Saya nggak tahu hidup Anda jadikan buah karya pikiran manusia atau teman-teman jadikan buah karya pikiran Tuhan. Ada kapal yang buah karya pikiran manusia nggak mungkin tenggelam, tapi laut lagi tenang, tenggelam tiba-tiba. Tapi ada kapal yang Tuhan sendiri yang bikin, Tuhan sendiri yang spesifik bikinnya kayak gimana ya.
Dihajar air dari bumi, dihajar air dari langit, nggak tenggelam. 1 tahun 2 bulan bertahan sampai air bahnya kering. Kalau kita jadikan hidup kita sebagai buah karyanya Tuhan, hidup kita akan bertahan lewati badai. Hidup kita akan bertahan kalau ada hujan badai, ada cobaan. Dan bahkan bukan cuma bertahan, tapi hidup kita kayak kapal Nuh, membawa sarana keselamatan buat orang lain. Saya berdoa hari ini, kalau teman-teman datang ke tempat ini, teman-teman ketemu sama Tuhan, teman-teman dengar benar-benar suara Tuhan, dan saya berdoa Anda pulang tidak sama lagi. Anda pulang harus ada kebangunan rohani. Anda pulang hatinya harus membara, ya. Anda nggak lihat lagi, Anda nggak lihat masalah Anda nggak lihat segala pergumulan yang teman-teman lihat adalah Tuhan. Anda lihat kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh, Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya hari ini Tuhan sendiri berbicara secara pribadi sama kami. Tuhan bicara di hati kami, Tuhan kami mau mendengarkan Engkau, kami siap Tuhan. Tuhan kami mau sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu dan kami mau serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord. Oke, silakan duduk. Nah, kita masih di tema yang sama. Jadi sebulan ini kita temanya dari belajar dari Nabi Nuh, ya, belajar dari Nuh. Nah, tapi hari ini, malam ini kita agak berbeda karena biasanya kita belajar dari imannya Nuh, kita belajar dari bagaimana pengharapannya Nuh gitu ya. Tapi hari ini kita belajar dari kapalnya Nuh. Jadi agak beda nih, ya, kita akan belajar dari kapalnya Nuh. Nah, by the way, teman-teman, ada sebuah saying, ya, pena yang buram lebih baik daripada ingatan yang tajam. Wah, ya, jadi katanya pena yang buram lebih baik daripada ingatan yang tajam. Jadi mungkin kita mau bangun kebiasaan baru. Kalau teman-teman hari ini merasa nanti ada sesuatu yang Tuhan ngomong sama teman-teman secara pribadi, mungkin kalau zaman dulu kita nyatet di buku gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa nyatet di buku, just take a picture, ya, simpan, catat gitu ya, mungkin ada kasih sedikit notes supaya apa? Supaya nanti waktu teman-teman lihat lagi, waktu Anda lihat lagi apa yang Tuhan ngomong secara pribadi itu akan menguatkan kita di kedepannya ya. Nah, by the way, ada satu teman saya, ada satu anak LG kita ya yang baru datang 2 minggu yang lalu baru ikut di dalam LG kita. Waktu kita tanya namanya Agnes, ada nggak Agnes? Oh nih ada Agnes ya. Nah, waktu kita tanya, Nes, lu tahu dari mana LG? Lu tahu dari mana ini LOJF? Dia lihat dari sepupunya, postingan sepupunya ya. Jadi sepupunya suka datang ke Fish, terus posting. Nah, akhirnya dia jadi tertarik, pengen tahu dan akhirnya datang dan ikut LG selama 2 minggu berturut-turut kemarin. Dan saya percaya teman-teman, kadang-kadang sekedar postingan sederhana, teman-teman cuman posting I'm at the feast atau teman-teman posting sesuatu yang hal yang kayaknya Tuhan bicara sama Anda, jangan-jangan itu akan memberkati orang follower Anda, memberkati orang di sana yang tadinya nggak tahu feast. Agnes sama sekali nggak pernah tahu feast. Ya, waktu dia lihat itu akhirnya jadi tertarik, akhirnya jadi datang ya. Nah, kita bangun kebiasaan yang baru, coba catat, coba foto. Kalau itu Anda rasa kayaknya ini boleh deh dilihat sama teman-teman saya, dilihat sama ini saya di posting ke Instagram ya. Oke, yuk kita lanjut ya. By the way, temanya jadinya ya. Temanya adalah Be the Ark. Jadi Be the Ark, jadi kapal. Sebenarnya gimana sih Be the Ark itu ya? Kita mau masuk ke bulan Valentine, betul? Siapa yang di sini datang sama pacarnya ada? Ya, Sinyo kapan-kapan ya Nyo. Ada yang datang sama pacarnya ada? Ada yang datang, ada yang datang sama suami dan istrinya, boleh tunjuk tangan? Nah ya, di bulan Valentine biasanya ngasih apa? Ngasih kado, ngasih bunga, ngasih cincin ya, ngasih apa deh gitu ya. Nah, kenapa sih kita ngasih sesuatu waktu bulan Valentine? Karena waktu kita ngasih itu adalah sebagai tanda cinta, betul ya? Tanda kasih, tanda cinta. Nah,
Saya percaya bahwa kapalnya Nuh ini adalah tanda cintanya Tuhan buat Nuh, betul? Tanda cintanya Tuhan buat Nuh. Nah, jadi kalau kita ngomongin sekarang, sebenarnya apa sih artinya to be the ark? To be the ark is to be love. Jadi tanda cinta buat orang lain di sekitar kita. Nah, hari ini kita kan ngomongin 2 step ya, hanya 2 step singkat, 2 step gimana caranya kita bisa jadi cinta. Gimana kita jadi to be love gitu ya. Nah, step yang pertama, yuk next. Nah, ini dia. Step yang pertama adalah let God loves us first. Saya ada satu cerita. Saya nggak tahu ini papa saya ingat apa enggak. Ya by the way ada papa mama saya di sini. Jadi papa mama saya di rumahnya dia itu punya satu lemari gede banget. Ya lemari coklat, banyak pintunya. Banyak pintunya. Nah ini zaman waktu saya masih SD ya. Jadi udah lama banget. Dulu di balik salah satu pintu coklat itu mama saya suka taruh gelas yang ada yang gelasnya itu ditaruh uang receh. Ditaruh uang receh. Jadi misalnya habis jajan bakso kembaliannya ditaruh di situ gitu ya. Habis belanja kembaliannya taruh situ. Kadang-kadang kembaliannya itu dipakai buat jajan bakso. Ya pokoknya uang di gelas itu kadang dikit, kadang banyak, nggak jelas. Nggak pernah tahu sebenarnya isinya ada berapa. Nah, waktu itu saya lupa saya kelas berapa, pokoknya masih kecil. Saya tiba-tiba kepikiran sebuah rencana bagaimana kaya dalam waktu semalam. Anda bisa nebak rencana saya satu siang ya. Jadi satu siang kebetulan mama saya nggak ada. Mama saya nggak ada. Saya lagi pulang sekolah pokoknya kan udah mama saya nggak ada di kamar. Saya sibuk menyusun rencana. Gimana nih gue mau kaya dalam semalam. Ya, itu nah by the way di gelas itu tuh kadang ada 5.000-an, kadang ada 1.000-an, kadang ada 500-an. Pokoknya di kepala saya kalau saya ambil tuh goceng aja satu tuh. Kaya nih gue ya. Nih anak SD di tahun 90-an ya, tahun 90-an. Wah. Saya deg-degan ya, deg-degan berdoa. Mau nyolong kok doa ya. Deg-degan, akhirnya buka pintu, diam-diam ini jinjit-jinjit gitu ya, ngelihat ada nggak mbak saya. Jadi ada mbak ya, wah mbak saya lagi di kamar ya, kipas anginnya nyala kedengar, wah aman nih kayaknya. Jadi saya udah nyampe nih di depan lemari gede itu ya, deg-degan, seret kursi ya, seret kursi pelan-pelan supaya nggak kedengeran suaranya. Nggak ada orang, naik. Saya udah apal pintunya banyak, saya udah apal pintunya yang mana. Di balik pintu itu adalah jalan keluar saya menuju kekayaan. Saya buka pintunya, bener ada gelas putih itu, ada gocengan, pokoknya ada beberapa uang kertas, ada beberapa uang koin. Saya ambil yang paling gede 5.000-an, saya ambil satu, tutup, balikin kursi, buru-buru lari ke kamar. Masukin di bawah baju. Sepanjang hari tegang. Tahu nggak ya, ketahuan nggak ya? Tapi kayaknya enggak ya. Siapa sih yang ngitungin uang di situ berapa? Anda tahu nggak? Malam-malam papa saya panggil saya. Waktu papa saya panggil saya tahu ketangkep dah gue. Gagal gue kaya raya nih. Ini kelihatannya bercanda. Tapi waktu itu takutnya beneran takut. Beneran merasa bersalah. Udah merasa bersalah. Ketahuan juga. Aduh nih dihukum dah. Dipukul dah gue. Waktu akhirnya saya samperin papa saya ingat banget. Saya gak tahu papa saya ingat apa enggak. Tapi papa saya yang dia lakukan pertama adalah peluk saya. Dia peluk. Terus dia bilang, papa sayang sama kamu. Kalau kamu butuh duit jajan, minta. Papa pasti kasih. Papa pasti kasih. Terus ternyata dia tahu ya, gocengnya hilang. Terus terus abis itu dia bilang, 5.000-nya kamu simpen buat kamu jajan. Hari itu
saya belajar bahwa kasih yang tidak bersyarat, bahwa waktu itu ketika saya nggak dihukum, itu yang justru membuat saya bertobat. Saya bayangin kalau hari itu gue gak ketahuan, atau hari itu saya ketahuan terus dipukulin dia, mungkin jadi dendam, jadi marah. Oh, gue nyolong yang lebih gede nih ya. Tapi hari itu karena papa saya bahkan gak diomelin sedikit pun. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya banyak lupa kejadian waktu saya kecil ya. Tapi kejadian ini saya ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena hari itu saya belajar bahwa papa saya sayang sama saya gak pakai syarat. Bahkan nyolong pun duitnya malah dikasih. Dia bilang, apa sayang sama kamu? Udah, gocengnya simpen nanti buat jajan. Itu adalah hari pertama dan terakhir saya pernah ngambil barang, uang orang tanpa seizin. Karena kasih papa saya. Karena apa yang papa saya lakukan. Next, you can never love someone until you know what true love is. Saya nggak tahu, sekali lagi, teman-teman datang ke sini, apa yang lagi Anda gumuli, apa yang Anda lagi rasa. Saya mau bilang satu kebenaran yang saya percaya banget ya, bahwa Tuhan itu nggak bisa nggak sayang sama kita. Kalau kita tahu kebenaran ini, hilang semua. Tuhan gak bisa gak sayang sama kita. Saya pernah dengar ada satu orang, dia ngomong gini. Kalau lu baca Alkitab 2 jam, Tuhan gak tambah sayang sama lu. Kalau lu doa 2 jam, Tuhan gak tambah sayang sama lu. Kenapa? Karena Tuhan udah sayang. Karena dia itu gak bisa gak sayang sama kita. Waktu kita gak berdoa, Tuhan tetap sayang. Waktu kita gak baca Alkitab, Tuhan tetap sayang. Waktu kita gak berdoa, kita gak baca Alkitab, kita yang stop sayang sama dia. Saya pengen ini benar-benar masuk ke kepala kita semua bahwa you don't have to make effort to make God loves you. Anda gak perlu, jangankan kita gak doa, jangankan kita gak baca Alkitab. Kita lagi bikin dosa aja, Tuhan itu gak diemin loh. Waktu kita lagi bikin dosa, dia tetap sayang sama kita. Dan saya percaya gini, Tuhan itu gak gini loh. Tuhan itu gak tunggu dari jauh, ayo Julio, bertobat, ayo datang sama aku, ayo balik, ayo. Nah, saya percaya Tuhan gak kayak gitu. Saya percaya waktu Tuhan lihat saya bikin dosa, dia lari, dia tangkap saya, dia bilang ayo jangan bikin dosa lagi, ayo aku sayang sama kamu. Supaya kita bisa jadi cinta, you have to let God loves you first. Kita mesti kasih izin. Kadang-kadang kita suka gak kasih izin Tuhan sayang kita, karena sometimes kita mungkin ngerasa bahwa gue tuh lagi penuh dosa, gue tuh lagi banyak pergumulan. Gue tuh mungkin I do sex before marriage mungkin. Mungkin gue sekarang lagi dalam relasi yang gak benar. Mungkin sama suami orang, mungkin sama istri orang. Jadi kadang kita bilang, gue tuh gak layak Tuhan sayang sama gue. Tapi percayalah, Tuhan sayang sama Anda. Dan Tuhan gak bisa gak sayang sama kita. Nah, saya mau, mungkin boleh saya berdoa buat teman-teman? Tutup mata aja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, aku berdoa, kalau hari ini ada teman-teman, ada dari antara kita yang datang ke tempat ini, mungkin kami merasa berdosa, mungkin kami merasa gak layak Tuhan, mungkin kami jauh dari Tuhan, mungkin kami punya keterikatan, kami punya pergumulan yang kami gak bisa lepas, kami berulang kali jatuh ke dalam dosa itu. Kami berulang kali jatuh ke dalam hubungan yang gak benar.
Tuhan kami berdoa, Tuhan hari ini Tuhan lawat, Tuhan hadir di sini. Tuhan peluk kami, Tuhan penuhi hati kami dengan cinta-Mu Tuhan. Aku berdoa kalau hari ini ada orang-orang yang merasa bahwa Tuhan jauh dari hidupnya. Biar hari ini Tuhan peluk, Tuhan penuhi hati kamu. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Amin. Bapa Putra dan Kudus. Amin. God cannot not love you. Tuhan gak bisa stop mencintai Anda. Yang kedua, kita cuma 2 step doang, singkat. Tapi gak cukup kalau kita cuman kita kasih Tuhan mencintai kita. It's not enough to let God loves us. We need to let God love through us. Kita mesti kasih izin Tuhan buat mencintai orang lain lewat kita. Ini tuh very deep. Ada 3 hal yang akan kita bahas bagaimana supaya kita bisa kasih izin Tuhan. We can let God love through us. Yang pertama. Yuk kita ulang, kita baca bareng-bareng ya. Don't be religious, be Jesus. Jadi religius tuh gampang. Gini, datang ke gereja gampang gak? Gampang. Kita tinggal naik mobil, nyampe, datang ke gereja, duduk, dengerin misa, terima hosti, pulang. Datang ke gereja tuh gampang. Yang susah adalah datang ke tempat orang miskin, spend time sama mereka, serving mereka. Itu jauh lebih susah. Kalau kita mau let God love through us, be religious is not enough. Jadi religius tuh nggak cukup. Saya ada satu, Agnes sama Otto ada nggak? Nggak ada ya? Ada Otto ya. Nah, ada salah satu anak LG kita namanya Agnes sama Otto. Agnes sama Otto baru join kurang lebih mungkin 3 bulan yang lalu ya. Ya. Nah, Agnes ini adalah ketua makan siang Natalnya LOJF. Ada yang datang ke makan siang Natalnya LOJF? Ya, kalau Anda datang ke makan siang Natalnya LOJF, makan siang Natal LOJF top notch, bener gak? Ya, top notch. Itu di acara itu ada apa? Ada booth, ada mainan, dan waktu Agnes pertama kali datang ke LG kita, saya tanya, Agnes kok bisa tahu LG kita dari mana? Terus dia bilang, aku udah lama pelayanan di social outreach LOJF. Terus dia bilang malu-malu gitu, tapi aku iya nih selama ini gak pernah LG kok gitu. Ya. Hari ini saya mau bilang sama teman-teman, be religious is easy. Jadi religious tuh gampang. Agnes dan Otto di makan siang Natal itu Anda bayangin ya, di tanggal 25 Desember hari Natal, kita lakukan apa? Kita makan sama keluarga kita, bener gak? Kita spend time sama keluarga kita ngerayain Natal. Tapi hari itu Agnes sama Otto dan tim seluruh social outreach itu sampai jam 4 pagi teman-teman. Masih ngedekor, masih bikin acara dan lain-lain. Yang diundang siapa? Yang diundang adalah anak kolong grogol. Anak kolong grogol, anak yang mungkin kita sering lewat grogol. Tapi kita mungkin gak lihat juga. Mungkin juga kita lihat tapi kita ya udah, ya kan? Hari itu Agnes korbanin waktu dia harusnya spend time sama keluarganya demi treat makan siang Natal buat anak-anak kolong grogol yang bahkan gak kenal Tuhan Yesus. Wow. Don't be religious, be Jesus. Hari itu Agnes sama Otto lagi jadi Yesus buat orang-orang di sekitar dia. Lagi jadi Yesus buat anak-anak kolong grogol ini. Kalau teman-teman lihat acaranya itu, saya bilang ini anak gua aja
Jangankan anak Kolong Grogol, anak gua aja seneng itu datang ke situ. Itu pulang pasti happy banget cerita-cerita. Anda bisa bayangin, anak Kolong Grogol itu biasanya tinggal di kolong, hari itu makan enak, ada mainan, ada badutnya, ada apa tuh yang di apa pinyata ya? Apa sih? Yang digitu-gituin terus hadiahnya banyak, permen. Wah. Don't be religious, be Jesus. Karena being religious gampang. Doa gampang gak? Gampang, masuk kamar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, tolong aku mau minta ini. Tuhan Yesus ampun, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, keluar kamar. Gampang. Yang susah adalah ngampunin orang yang nyakitin kita. Benar gak? Waktu 2 minggu yang lalu, saya lagi pagi-pagi baca Alkitab sama istri saya. Waktu kita baca Alkitab, ayat Alkitabnya itu tentang Yesus berkhotbah tentang pengampunan. Ada yang tahu nggak ayatnya? Ayatnya adalah kalau kamu lagi mempersembahkan korban persembahan buat Tuhan, terus hari itu kamu ingat kalau ada saudara kamu atau teman kamu yang mungkin marah sama kamu, mungkin punya ganjelan sama kamu, yang kamu harus lakukan adalah taruh korban persembahannya, samperin teman kamu, samperin saudara kamu, minta maaf sama dia. Walaupun mungkin kamu gak ngerasa itu salahnya kamu. Jadi di ayat itu dibilang bukan kalau lu lagi marah sama orang lain, lu taruh korban persembahan. Enggak, dia bilang kalau lu lagi taruh korban persembahan, terus lu ingat kayaknya ada orang yang marah sama lu. Kita yang datang. Saya waktu baca Alkitab gampang, bener gak? Baca Alkitab mah gampang. Tiba-tiba waktu baca itu, ayat itu saya langsung keinget satu orang. Satu orang, ini orang deket banget sama saya 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Deket sama saya, bener, pokoknya sejiwa sehati ya. Tiba-tiba karena satu kejadian, saya marah, saya kecewa. Saya merasa dihianati, saya sakit hati sama dia. Sebaliknya dia juga merasa begitu. Dia merasa dihianati, merasa kecewa. Dan selama 9 sampai 10 tahun orang yang sangat dekat sama saya ini saya gak pernah ngomong. Sejak hari itu saya gak pernah ngomong. Bahkan saya bayangin kalau saya sampai ketemu dia di mall, gue buang muka tuh pasti tuh. Sakit, marah, bener-bener pahit sama orang ini. Tanda kutip, bayangin mukanya aja. Jijai, nehi. Baca Alkitab gampang. Iya kan? Hari itu, kok kayaknya gue mesti kontak orang, habis baca itu gue mesti kontak orang ini ya. Aduh. Jadi religius tuh gampang. Ngampunin orang yang nyakitin kita susah setengah mati. Hari itu saya kontak dia. Setelah 9 sampai 10 tahun tidak pernah ngomong, kita pernah Anne ya, saya sama istri saya ya, Anne istri saya, Anne pernah kirim kado karena dia baru lahiran. Jadi dia baru lahiran. Ini kejadian setelah udah berantem, udah gini, Anne kirim kado karena dia baru lahiran. Terus saya tahu bahwa kado kita dibuang. Gua tuh kayaknya gila nih orang ya. Kita udah lakukan berusaha mau ini dibuang kadonya. Sakit hati banget. Tapi hari itu 2 minggu yang lalu Tuhan angkat beban saya selama 9 sampai 10 tahun. Karena hari itu saya kontak dia. Saya bilang sorry, gue minta maaf kalau gue nyakitin lu, kalau gue ada unfinished business dan gue minta maaf kalau lu jadi tersakiti dan ini kita doain lu, kita doain lu terus supaya hidup lu makin naik. Dan dibales. Dan saya udah pikir udahlah gak dibales juga, udahlah pokoknya gue udah lakukan bagian gue. Dibales. Hari itu beban yang 9 sampai 10 tahun hilang tiba-tiba. Baca Alkitab gampang. Yang susah prakteknya. Tapi if you want to let God love through you, being religious is not enough. Datang ke Fish gampang gak? Gampang dong ya. Tinggal datang, duduk, nikmatin AC. Suaranya sinyo bagus banget ya.
Doni main keyboardnya indah banget, didengar langsung, wah hadirat Tuhan nyata gitu ya, langsung. Datang ke feast gampang, ya kan? Tinggal duduk, puji Tuhan, dengerin talk. Yang susah adalah tiba-tiba LG kamu kedatangan orang baru, orangnya agak nyebelin, misalnya aneh, atau kita anggap, aduh ini orang model begini lagi yang masuk. Halo, di LG saya nggak ada. Di LG saya lucu-lucu semua, very lovable. Datang ke feast gampang. Temenan sama orang yang sulit, itu yang susah. Datang ke feast gampang. Terima orang yang kok bercandanya garing banget ya. Kok bercandanya nyakitin gua ya. Nyelekit banget nih. Temenan sama orang gitu, itu yang susah. But if you want to let God love through you, itu yang kita perlu lakukan. Tepok kanan kirinya bilang, let God love through you. Yang kencang. Oke. Ada satu kalimat yang, ini kalimat dari Santo Fransiskus Assisi. Saya pengen teman-teman jadikan kalimat ini pegangan, Anda print, taruh di rumah ya. Kalimat ini bagus banget ya. Next. Jesus was someone you imitate, not just someone you worship. Worship Jesus itu gak cukup. Nyembah Tuhan tuh gak cukup. You need to imitate Him. Wah. Yesus waktu di kayu salib, udah di kayu salib nih, kan kita nonton Passion of the Christ, bener gak? Kita nonton betapa sadisnya disiksa, betapa berat banget. Ingat gak? Salah satu penjahat di kanan apa di kiri itu ya, yang bilang sama dia, kalau hari ini lu masuk surga, lu ingat gue ya. Anda tahu gak sih kalau ada penelitiannya bahwa sebenarnya ketika Yesus disalib itu Yesus udah gak bisa napas tuh. Makanya setiap kali dia mau narik napas dia mesti naik, dia mesti gini baru bisa napas terus gitu lagi. Tapi setiap begini tuh sakit banget jadi jangankan ngomong, napas aja susah, benar gak? Tapi hari itu apa yang Yesus ngomong? Dia tarik napas, dia bilang hari ini juga lu masuk surga bareng sama gua. Di tengah gak bisa napas masih sempet melayani orang itu loh. Masih sempet melayani penjahat itu, mau kasih ketenangan, kasih assurance bahwa hari ini juga lu masuk surga sama gua. Bisa gak Yesus bilang, pokoknya lu masuk surga lah. Ya gue dalam hati aja nih. Tapi hari itu Yesus tarik napas. It's not enough to worship Jesus. We need to imitate Jesus. Aduh. Boleh tepok kanan kirinya. Bilang, it's not enough to worship Jesus. Imitate Jesus. Next, yang kedua ya. Yang kedua. Nah, yang pertama apa tadi? Inilah pena yang buram lebih baik dari ingatan yang tajam. Baru juga ngomong. Apa yang pertama? Don't be religious, be Jesus. Itu yang pertama ya. Let God love through us. Yang pertama, don't be religious, be Jesus. Yang kedua, next. Be a God carrier. Waktu sebulan yang lalu kita bahas tentang Maria, ingat gak? Ya, yang datang di bulan Desember kita ada bahas tentang Maria. Waktu itu Maria menerima panggilan. Panggilan untuk apa? Untuk bahwa dia akan jadi ibunya Tuhan, dia akan mengandung Tuhan, dia akan mengandung juru selamat. Ya, carry itu, jadi kalau mengandung itu kalau kita googling dalam bahasa Inggris, mengandung itu artinya carry gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya carry. Jadi be a God carrier ini sebenarnya
Jadi bayangin gini, waktu Maria terima malam itu, terima bahwa lu akan jadi ibunya Tuhan, lu akan you will carry Jesus, you will carry God gitu ya. Nah, saya bayangin kalau hari itu misalnya saya atau istri saya ya yang ngalamin gitu ya. Besoknya, ya. Carry God. Ya. Mungkin saya keluar dari kompleks saya, ya kan? Ketemu tetangga. God. I'm carrying God, bro. Biskuit. Teh, ayo. Please serve me. Betul ya? Saya bayangin kalau kita tuh bayangin Maria itu mengandung Tuhan loh. Tahu gak apa yang Maria lakukan waktu pas dia terima kabar bahwa dia akan mengandung Tuhan? Besok paginya beberes tas, pergi 4 hari lewatin gurun, nyamperin siapa? Nyamperin Elizabeth, sepupunya yang hamil tua juga, dan Elizabeth udah tua, dan Alkitab mencatat bahwa Maria melayani Elizabeth. Mungkin selama itu Maria stay sama Elizabeth sampai pada akhirnya Elizabeth melahirkan. Ya bayangin, hari itu kalau kita baca Alkitab ya sampai jadi mungkin beberapa bulan Maria mungkin kalau kita bayangin mungkin Maria masak, mungkin dia bersihin rumahnya Elizabeth, dia cuciin bajunya Elizabeth gitu ya. She serve Elizabeth. Apa sih artinya be a God carrier? Artinya kita, by the way, next. Mary's calling is also our calling. Anda juga dipanggil loh untuk mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan Tuhan Yesus di tengah keluarga kita, di tengah gereja, di tengah tempat kerja kita. Saya pernah ada satu orang bilang sama saya, gampang kalau mau lihat itu pengikut Kristus apa bukan. Orang ini pengikut Kristus atau bukan. Adalah kalau banyak orang lain bilang, dia tuh beda banget. Dia tuh orangnya beda banget. Udah disakitin tetep aja baik. Udah berulang kali diutangin tetep aja minjemin duit. Udah berulang kali diperlakukan gak adil tetep aja baik sama orang. That is being God carrier. Yang kedua, being God carrier. Yang ketiga, terakhir. Nah, how to let God love through us, we need to be dead to ourselves so we can live for others. Saya mau tutup dengan satu cerita. Satu hari saya sama istri saya pergi ke sekolah anak saya yang paling gede, Sean. Sean sekolah di Springfield. Di sekolah itu banyak orang Korea, banyak anak-anak Korea. Dan kenapa saya pergi hari itu ke sekolah itu? Jadi setelah sekian tahun Sean sekolah di situ, saya baru tahu ternyata di sekolah itu ada persekutuan doa oikumene. Persekutuan doa ya, persekutuan doa oikumene. Terus kita baru tahu, ternyata ada hari Rabu pagi jadi sekalian nganter Sean, terus ikut persekutuan. Jadi saya datang lah, saya bilang sama Ana, yuk kita datang yuk. Kita ikut yuk di persekutuan doanya di situ gitu ya, kenalan sama parents-parents yang lain. Nah, waktu kita datang, teman-teman datang ke FIS, tempat keren, benar gak? Tempat keren, tim eventnya keren, ya semua, bener-bener rapih. Yang nyanyi, top notch, ini satu-satu disuruh nyanyi, suaranya mantep banget, bener gak? Hari itu waktu kita datang, ya kursinya ngelingkar, ruangan tua, ya ruangan, terus WL-nya bagi kertas, isinya lirik. Wah, saya waktu pas dibagi kertas isi lirik, saya senyum-senyum sama Anda. Ini gue kayak inget gue ikut PD 20 tahun yang lalu nih. Ikut 30 tahun yang lalu gitu ya. Ada lirik lagunya. WL-nya gini. Mari kita nyanyikan lagu pertama. Nyanyi. Kelar, lagu pertama selesai. Mari kita nyanyikan lagu kedua. Saya nengok ke Anda.
Wow. Dalam hati, waduh kok jauh banget sama Fis kok gini. Sombong? Sombong. Little did I know, hari itu saya datang ke tempat persekutuan doa yang tanda kutip jadul. Hidup saya berubah, cara saya memandang Tuhan Yesus berubah. Hari itu yang bawa firman, parents juga, ibu-ibu Korea. Ibu-ibu Korea, dia naik ke atas panggung. Sampai atas panggung, dia kenalin diri dia udah berbelas-belas tahun di Indonesia. Orang Korea. Jadi kadang ngomong dalam bahasa Inggris, kadang ngomong dalam bahasa Indonesia. Dia cerita, saya itu udah belasan tahun tinggal di Indonesia, makanya agak lancar bahasa Indonesia, dia bilang gitu ya. Saya itu, terus dia kasih lihat foto-foto. Ini suami saya duduk di situ. Ada suami, hai gitu ya. Apa kalau orang Korea? Opa ya? Ajuma, ya gitulah pokoknya ya, hai gitu. Terus dia kasih lihat, ini anak saya ada 4. Ada fotonya anaknya 4 ya, anak-anaknya sekolah di situ juga ada anaknya 4. Dia cerita, terus dia bilang, saya itu datang ke Indonesia karena saya misionaris awam. Jadi dia datang ke Indonesia, orang Korea datang ke negara 90% untuk jadi misionaris. Berarti nanti dia akan ngomongin tentang Yesus, dia cerita tentang Yesus ya. Jadi pergi jauh dari keluarganya, ninggalin keluarganya untuk tanda kutip menyelamatkan orang yang bahkan dia gak kenal. Ini antah berantah buat orang Korea gitu ya. Bayangin kayak teman-teman tiba-tiba Anda merasa Tuhan bilang, siapa ya? Fit, lu pergi ke Arab Saudi. Wartain tentang Yesus. Habis itu mikir ke Arab Saudi. Wartain bayangin ini orang Korea kayak gitu. Dia datang. Dia being a missionary for many years. Tiba-tiba terus dia keluarin satu foto. Pek. Foto nisan. Foto kuburan. Nangis. Sesenggurukan, gak berhenti. Waktu dia udah mulai bisa nguasain diri, terus dia bilang, ini Nisan anak saya yang ketiga. Dia bilang. Waktu anaknya meninggal, dia itu lagi gak di tempat. Dia lagi pergi, lagi in a mission di Indonesia, anaknya meninggal. Waktu dia pulang, dia bilang, gue marah banget sama Tuhan. Dia bilang, gue marah sama Tuhan. Dia bilang, kok lu tuh udah utus gue jauh dari keluarga gue, tinggalin saudara-saudara gue, keluarga gue untuk orang yang gue gak tahu nih siapa. Lu suruh gue selamatin. Dan hari itu lu izinin anak gue meninggal, bahkan gue gak ada di situ. Dia bilang, hari itu dia marah sama Tuhan. Selama bertahun-tahun dia benci sama Indonesia, dia bilang. Dia dengar orang ngomong bahasa Indonesia, marah. Dia pergi. Dia lihat muka orang, tinggal di Indonesia, lihat muka orang di Indonesia terus, benar gak? Marah. Dia bilang, gue gak bisa lihat muka orang Indonesia, gue gak bisa dengar orang ngomong bahasa Indonesia. Dia bilang, marah luar biasa. Dia bilang Indonesia merenggut anak gue. Sampai satu kali, dia bilang, waktu lagi dia doa, dia udah benar-benar nggak tahu mesti gimana, dia benar-benar pahit, dia benar-benar marah. Hari itu dia bilang, saya rasa Tuhan bilang, saya tahu penderitaan kamu. Dia bilang, Tuhan bilang, aku tahu penderitaan kamu. Aku korbanin anakku satu-satunya untuk nyelamatin kamu. Untuk jadi juru selamat, untuk mati di atas kayu salib, bukan karena dosa dia, tapi karena dosa kita. Dia bilang, hari itu hatinya berubah, hari itu dia minta ampun sama Tuhan. Dia kembali sama Tuhan, dia mulai sampai hari ini melayani, dan dia tutup dengan ininya gambar bendera Indonesia. Dia bilang, I love Indonesia because God sent me here, dia bilang. And I love Indonesia karena Indonesia
jadi mamanya anak saya. Karena anak saya dikebumikan di sini. Dia bilang, anak saya ada di tanah Indonesia. Oh, I love Indonesia. Cerita Nuh itu sebenarnya cerita tentang keselamatan. Cerita Nuh itu cerita tentang bagaimana sebuah bahtera bisa menyelamatkan hidup Nuh dan keluarganya. Tapi ada cerita keselamatan yang lebih besar. Cerita Nuh itu cuma prequel. Cerita keselamatan yang lebih besar adalah cerita Tuhan datang ke dunia, mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Buat penderitaan, semua penderitaan yang kita alami, dosa yang kita lakukan, Tuhan sudah bayar lunas. Tuhan bayar lunas. Hari ini saya mau teman-teman, habis ini Sinyo mungkin akan nyanyi. Saya pengen teman-teman tutup mata Anda. Gak usah lihat kanan kiri. Saya gak tahu apa yang teman-teman hadapi hari ini. Apa dosa yang kamu gumuli, apa pergumulan, apa sesuatu yang berat yang lagi dihadapi. Tapi hari ini kita mau bawa dosa itu, kita mau bawa keterikatan itu, kita mau bawa pergumulan itu ke kaki salib Yesus. Let's close our eyes. Mari kita berfokus lagi kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku, tetap memilihku. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Tuhan kita yang luar biasa. Akan jadi karya yang indah. Nyatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya. Katakan, tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus, malam ini kami mau kembali padamu Tuhan. Tuhan, kalau kami jauh dari Engkau,
Kalau kami selama ini mata kami berpaling dari Engkau Tuhan, Tuhan kami mau kembali melihat pada Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mempersembahkan hidup kami. Tuhan kami mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan, padamu Tuhan. Tuhan persembahkan persembahan hidup ini Tuhan. Biar Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Tuhan aku mau serahkan kalau ada dosa, ada keterikatan apapun yang menghalangi kami Tuhan. Apapun yang menghalangi kami untuk menerima kasih-Mu, untuk dekat sama Engkau. Biar Tuhan sendiri yang angkat keterikatan itu, dosa-dosa itu Tuhan. Tuhan kami mau pulang sungguh-sungguh dekat dengan Engkau. Kami mau pulang sungguh-sungguh hati kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Biarkan hati kami menyala-nyala. Biarkan kami sungguh-sungguh mata kami hanya terus tertuju pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah di hadapan bersama-sama, katakan, kini